Yo, selamat datang di channel Quenty Tech, channel kiri-kiri kesayangan kita. Jadi di video kali ini kita akan merakit sebuah PC gaming dengan budget 3 jutaan. Yang mana dengan budget 3 jutaan kali ini kita bisa untuk ngedit, live streaming, dan juga ya gaming pastinya ya kan. Dan komponen apa saja yang digunakan pada rakitan kali ini. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Karena subscribe dari kalian itu akan membantu channel ini lebih berkembang lagi ya kan. Kalau udah, nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video dari channel ini. Ya kan ini channel Carry Hore ya kan. Dan langsung aja kita ke intronya dulu ya kan. Let's go. Untuk komponen yang pertama yaitu motherboard. Di sini kita menggunakan motherboard budget dari Pharo H61. Kenapa saya milih motherboard ini? Yang pertama masih baru dan pastinya kalau beli baru ada garansi dong. Yang kedua sudah support front panel USB 3.0. Jadi casing gaming kalian tidak useless untuk USB 3.0-nya kalau pakai motherboard ini. Dan untuk harga dari motherboard ini cukup bersaing sama motherboard bekas dengan merek-merek ternama seperti Gigabit, Asus, ASRock, MSI, dan lain-lain. Itu berkisar di harga Rp370.000. Lanjut ke prosesor dari Intel Core i5 3470 yang sudah memiliki 4 core 4 thread dengan TDP sebesar 77 watt berkecepatan 3,2 GHz. Prosesor ini generasi ketiga dengan soket 1155. Yap, ini adalah prosesor budget dan prosesor cash blank yang paling laku di pasaran karena harganya udah mulai turunnya, yaitu di harga 212 ribuan kalian udah dapet Core i5 yang udah bisa nemenin kalian untuk kebutuhan streaming ringan karena udah 4 core 4 thread ya. Soalnya kan untuk live streaming itu minimal 4 core 4 thread. Next yaitu CPU cooler atau HSF untuk menghandle panas berlebih dari prosesor kita biar gak kepanasan seperti cuaca saat ini. Buset coy, panas banget. Bener dah, yaitu HSF dari Intel dengan soket 1155 ya cukuplah untuk menghandle i5 3470 asalkan sirkulasinya bagus. Dan untuk harga dari HSF ini berkisar di harga Rp30.000. Tapi HSF ini tidak direkomendasikan untuk seri Core i7 ya, Core i7 karena ya Core i7 itu TDP-nya kayaknya gede, terus tuh suhunya juga nggak manuk akal ya. Jadi nggak cocok lah pakai HSF ini kalau buat i7. Tapi kan kita pakai i5 bang, jadi nggak masalah. Yang berikutnya yaitu RAM berkapasitas 8GB DDR3 berkecepatan 1600 mHz dari HyperX Fury. Solid. RAM kali ini kita hanya menggunakan RAM dengan konfigurasi single channel. Tapi nggak apa-apa karena rakitan kali ini udah disandingin sama VGA. Jadi nggak masalah kalau pakai RAM single channel. Dan untuk harga dari RAM ini berkisar di Rp135.000. Kita lanjut ke storage-nya. Di sini kita menggunakan dua storage, SSD dan hard disk. Untuk SSD-nya kita pakai SSD berkapasitas 120GB dari Kingfest. Yap, ini adalah SSD budget untuk sebagai sistem biar PC kalian makin ngebut saat booting atau buka aplikasi. Tapi kali ini saya sarankan pakai SSD budget juga dari EOTA berkapasitas 120GB dengan harga berkisar di Rp118.000. Itu harga baru ya. Lalu untuk harddisknya sebagai secondary storage, karena kan kalau pakai SSD 120GB doang kan kecil ya, nggak cukup buat isi game banyak. Jadi kali ini kita pakai harddisk berkapasitas 500GB yang udah cukup lumayan buat isi game-game dan film atau anime. Untuk harga dari harddisk ini berkisar di Rp80.000. Untuk VGA kali ini kita pakai VGA dari Nvidia yang terkenal encodingnya itu sangat ajib kalau dibandingkan si kubu merah, yaitu kita pakai GTX 1050 2GB 128bit DDR5 dengan spesifikasi singkat memiliki CUDA Core 640 bandwidth 112,1GB per second dan TDP-nya sebesar 75 watt. Jadi VGA itu bagus banget untuk keperluan editing, rendering, dan juga live streaming karena udah mempunyai encoding yang cukup bagus. Apalagi VGA ini nggak butuh pin power tambahan, membuat PC kalian semakin irit dan nggak butuh PSU yang wattnya gede-gede
gede amat. Terus harganya berapa sih bang? Untuk harga yang versi non TI itu berkisar di harga 900 hingga 1 jutaan. Kita anggap aja di 1.085.000 rupiah. Sebenarnya bisa aja dapat yang lebih murah lagi, tergantung kalian ya. Next yaitu komponen yang paling penting saat merakit sebuah PC, yaitu power supply. Ya ibaratnya PSU itu seperti filter udara, menyaring udara kotor menjadi bersih biar komponen kita itu sehat, menghirup listrik yang sehat. Buset dah, perumpamaannya agak lain. Ya jadi kali ini kita pakai PSU dari Cooler Master 500 watt. Saya nggak tahu ini udah 80 plus atau belum. Cuman kalau dilihat dari mereknya sih harusnya udah terjamin. Dan harga dari PSU ini juga cukup murah ya, yaitu hanya Rp290.000 untuk harga bekasnya. Tapi saya sarankan jika kalian memiliki budget lebih, ambil aja PSU dari Deepcool PF500 yang udah bersertifikat 80 plus white, seenggaknya udah 80 plus dan juga baru ya, yaitu berkisar di harga 500 ribuan lah. Kita lanjut ke komponen yang terakhir, yaitu casing sebagai pelindung dan sebagai penambah estetika biar PC kalian itu nambah FPS, yaitu casing gaming dari Raptor Sentinel yang sudah kita gunakan di rakitan sebelumnya. Alasan saya pakai casing ini tuh harganya terjangkau, udah dapat 3 fan RGB dan udah support USB 3.0 di bagian depannya. Ya inilah casing model-model gaming dengan harga yaitu hanya Rp315.000 coy. Cuman ya ada harga ada kualitas lah. Dan jadi itu dia komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini dengan total keseluruhannya yaitu Rp3.160.000. Perlu saya ingatkan kembali, harga tersebut hanyalah patokan, bisa aja sewaktu-waktu berubah, bisa naik atau nurun. Dan juga harga tersebut untuk merakit sendiri ya, nyari komponen satu persatunya sendiri, terus rakitnya juga sendiri. Jangan sampai kalian dengan budget 3,1 jutaan pingin rakitan yang serupa di toko komputer, yang ada kalian malah di ghosting. Masih mending di ghosting, kalau diusir, waduh, sebaiknya jangan terlalu gegabah. Nah jadi itu dia komponen yang digunakan pada rakitan kali ini beserta harga dan juga totalnya ya kan. Dan gimana kan menurut kalian? Menurut saya sih di harga segitu ya wajar lah, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Dan kita lanjut untuk ke performa dari rakitan kali ini. Apakah bisa untuk live streaming, gaming, dan editing? Pastinya bisa dong. Dan langsung aja let's go. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi. Welcome to you for this evening's game. Regrettably, the weather has been extremely unkind to us here. It is wet and blustery and remarkably inhospitable. Despite all of that, it is good to see that the faithful from both sides have apparently been undeterred. We have a terrific picture.
fraction high. Clearly produced a moment of magic. He knew the strike was pure. Hoists it forward. Almeria for a free kick. Not taking him long. Even with numbers, anything can still happen. Remember, fire! The devil's in the detail, put inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. Yeah, 付き合い。おさわり禁止。天理チョーク。全力攻撃だ。揺らぐことな。やっ逃げ道はありません。そこ無我の境地。やっはっ They'll come, we're all up to dawn. But how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. Playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Oke, jadi itu dia untuk performa dari rakitan kali ini. Gimana kan menurut kalian? Menurut saya sih ini udah ajib banget coy. Main GTA 5 bisa di atas 60-an FPS, bahkan bisa 90-an FPS ya. Terus ngedit juga lancar ya. Dan yang pasti PC ini bisa untuk live streaming. Cuman kalau kalian lebih prefer ke live streaming, ada baiknya upgrade RAM-nya dari yang 8GB ke 16GB dengan konfigurasi dual channel, karena kan dua lebih bagus daripada single ya. Dan segitu aja untuk rakitan PC kali ini, merakit PC dengan budget 3 jutaan. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau tidak. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. See you, goodbye, dan sampai jumpa di lain video. Dadah.